tubuh kita pun juga sebenarnya udah kasih sinyal loh kalau misalnya kita stres. Jadi Oke guys, welcome back to our YouTube channel, The Campers. Sama saya Jenny dan Tasya, dan juga ada narasumber kece kita dengan Ci Josephine. Kalau kalian sudah nonton podcast kita yang minggu lalu tentang karir gitu, narasumber kita Ci Jojo juga kali ini, tapi dengan topik yang berbeda guys. Topik yang sebenarnya lagi rame juga belakangan ini gitu kan. Kalian tahu nggak kalau kita memperingati hari itu juga tuh yang akan menjadi topik kita tanggal 10 Oktober. Apa tuh? Tasya tahu nggak tuh kira-kira? Apa nih, Ci? 10 Oktober tuh kita merayakan apa tuh? Itu yang menjadi clue topik kita Ini hari udah ini. cukup jelas ya dilihat dari Itu adalah World Mental Health Day. Iya benar. Jadi jadi topik itu, topik hari ini itu ya Ci ya, tentang mental health ya. Kan seperti yang Ci Jojo udah kenalin dirinya waktu di podcast lalu, Ci Jojo juga psikolog guys. Jadi kita punya narasumber yang tepat banget untuk membahas tentang topik ini gitu. Oke Ci, kita mulai aja ya Ci ya. Cici setuju nggak sih kalau mental health itu baru kayak bukannya booming sih, tapi kayak mulai kayak nggak denial orang-orang gitu kalau ada tentang masalah kesehatan yang disebut mental health juga, kesehatan mental gitu. Kalau dulu kan belum terbuka ya nggak sih Ci ya gitu, orang-orang masih malu ya, dianggap tabu dan aib gitu kan. Nah Ci, aku mau nanya, maksudnya seseorang disebut mental health itu apakah dengan mudah psikolog mengatakan oh iya kamu memang kena mental disorder gitu, atau ada ciri-cirinya apa sih Ci sebenarnya orang bisa dikatakan terganggu mental health-nya gitu. Boleh coba Ci dibantu. Oke, untuk sekarang sih setuju nih, untuk orang-orang sih semakin sadar nih tentang mental awareness, keadaan mental sekarang gitu ya. Mulai banyak istilah-istilah terkenal nih, misalnya kayak depresi nih, aduh kena mental nih, sekarang kan banyak istilah-istilah yang seperti itu. Iya benar. Jadi orang-orang juga mungkin mulai sadar untuk perhatikan untuk mentalnya sih. Kalau untuk sebenarnya sih, kalau untuk mental health sendiri, kalau misalnya yang dianggap itu benar-benar sakit mental atau apa, itu tuh yang benar-benar sudah mengganggu secara fisikal, emosional, sama kognitif kita. Jadi benar-benar mengganggu kita berkegiatan sih gitu sih. Jadi untuk misalnya kita dalam sehari-hari tiba-tiba kita benar-benar ada perubahan secara fisik, terus juga bisa juga tiba-tiba benar-benar sakit, merasa apa ya, udah red flag-nya tuh biasanya udah misalnya ada juga yang sakit perut, atau pokoknya udah mengganggu kita berkegiatan sih, itu dianggap itu harus yang konsultasi ke psikolog gitu sih. Gitu. Untuk kalau untuk konsultasi, iya, kalau untuk konsultasinya itu sendiri ke psikolog itu kan pasti akan untuk menentukan dia sakit apa, itu ada memang ada kuesionernya, kriterianya sih. Jadi mungkin nggak dalam satu kali pertemuan akan langsung ditentukan gitu sih penyakitnya apa atau apa. Oke, berarti kita semudah anak-anak sekarang ngomongin bahan bercandaan. Iya, teman kita lagi stres apalagi. Mungkin Cici juga tahu kali ya, sebagai psikolog atau sebagai HRD juga gitu kan, yang melihat
banyak jiwa-jiwa gitu kan, tiap orang beda-beda gitu. Selama pandemik ini juga, ini lihat nggak sih kestresan itu meningkat gitu, ketakutan, mungkin dari loneliness itu ya juga banyak gitu kan ya, juga terpaksa di rumah banyak yang stres, anak-anak belajar itu Cici juga ngeliat nggak sih banyak angkanya mungkin bisa jadi meningkat nggak sih Ci gitu, Betul, atau betul banget. menurun atau lebih meningkat gitu? Betul banget sih, Meningkat. kalau meningkat secara pesat yang pasti. Karena kan gini, selama pandemi kan kita dipaksa nih tiba-tiba dari hal yang kita udah biasa kerjain, tiba-tiba kita diharuskan beradaptasi. Misalnya kayak sekolah nih, awalnya biasa selalu ketemu teman, offline ke sekolah, terus sekarang bener-bener kegiatan sekolah bener-bener cuma di rumah aja gitu ya, dari yang sering ketemu teman, interaksi sosial banyak, tiba-tiba sekarang juga ketemu juga cuma sama keluarga aja nih, nggak bisa kemana-mana juga. Jadi ya mungkin juga kita kan karena banyak kita dipaksa untuk beradaptasi secara cepat, jadi ya mental health ini ya jadi secara emosional juga kita kaget sih pasti kan. Apalagi ditambah banyak yang kena PHK lah, atau banyak lagi plan-plan Salah yang satu seharusnya plan-plan yang seharusnya memang kita udah rencanain, misalnya ada yang mau ada rencana nikah atau rencana liburan atau apa yang tiba-tiba Bener. batal gitu. Itu berpengaruh juga ke mental pastinya. Mm-mm. Nah, aku mau tanya Tasya nih sebagai perwakilan anak muda, anak cute nih. Iya. Tasya juga sempat ngalamin stres gitu, Ci, gitu kan. Dia stres kuliah yang maksudnya di Bandung gitu kan. Jadi begini tugasnya udah di luar jam biasa, jam normal gitu. Nah, coba wakilkan Tasya, maksudnya kestresan anak muda mungkin ini juga mewakili kestresan yang mengganggu mental teman-teman muda lainnya gitu yang ngedengerin podcast kita. Gimana nih Tas? Oke, sebenarnya kalau dari pengalaman aku sendiri nih, ya apa namanya, Kamu bisa ngadu dulu ke Ci Jojo mumpung bisa konsultasi nih. konsultasi gratis ya Ci. Gratis. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin bener banget sih selama mulainya pandemi itu tuh yang paling apa ya menjadi titik terberat buat kayaknya nggak cuma 1-2 orang, pasti hampir semua orang ngalamin lah ya, entah yang tadinya udah punya zona nyaman, udah ngerasa punya plan segala macam dan akhirnya nggak bisa ngelakuin itu pasti bakal jadi tekanan banget buat kita gitu. Dan aku pun juga ngalamin itu waktu awal sekolah online. Ya sebenarnya awal sempet seneng sih ya, nggak usah bangun pagi, nggak usah siap-siap gitu, tapi jadi kayak lama-lama kesepian gitu. Kayak aku kan di sekolah lumayan sering ngobrol sama orang, lumayan ekstrovert, tapi semenjak online tuh kayak ya ngobrol sih, tapi chatan apa serunya sih? Chatan kan kita nggak bisa tahu emosi orang lagi kayak gimana, kita nggak bisa tahu kondisi orang tuh lagi kayak gimana, jadi otomatis aku juga jadi ngerasa kesepian gitu, walaupun udah tetap chatan sama orang atau komunikasi, tetap aja nggak memenuhi rasa apa ya, kesepian aku itu tuh nggak terselesaikan gitu. Nah terus ditambah lagi generasi Z itu apa ya, kayak ya semua orang pasti punya overthinkingnya masing-masing gitu, punya tekanannya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Cuman aku ngerasa banget sih generasi aku tuh lumayan bisa dibilang mudah tertekan. Yeah. Mudah tertekan buat banyak hal, karena ya kita bisa ngeliat aja gitu zaman sekarang tantangan makin banyak, tekanan makin banyak, kedepannya kita bakal makin dituntut untuk menjadi ini, menjadi itu, semakin harus lebih dari generasi-generasi sebelumnya, dan itu menjadi tekanan sendiri buat kebanyakan anak-anak muda gitu zaman sekarang. Dan bener banget sih, jadi dikit-dikit tuh apa ya, orang gampang buat ngomong, aduh kena mental nih gue, aduh gue depresi nih, aduh gue kayaknya capek banget nih segala macam, kayaknya gue udah gak kuat segala macam. Dan sebenarnya nggak cuma aku yang ngalamin itu sih, tapi teman-teman aku juga di luar banyak gitu. Mungkin orang-orang yang aku kenal, bahkan aku nggak kenal tuh kayaknya udah semakin terbuka nggak sih buat nunjukin kalau diri mereka tuh lagi nggak baik-baik aja, lagi bermasalah dan segala macam. Cuman yang aku bersyukur, aku masih apa ya, sempat ngedown, apalagi aku pernah ngalamin kegagalan buat masuk PTN itu. Di situ bener-bener mental aku diuji banget. Cuman aku bersyukur gitu, aku punya lingkungan yang mendukung, dan aku juga punya
aku tahu gitu kalau aku punya Tuhan yang ada buat aku. Jadi waktu aku ngalamin masa down itu tuh aku nggak biarin itu terus menerus, nggak biarin itu berlarut lah. Jadi aku bisa cepat bangkit. Dan mungkin nggak semua orang punya kekuatan yang sama gitu ya. Mungkin ada orang yang bisa tahu cara ngatasinnya, ada orang yang nggak bisa ngatasinnya. Tapi kalau aku puji Tuhan masih disupport sih. Jadi masih sehat sih sampai sekarang. Itu aja sih paling. Oke. Thank you Tasya. Balik lagi ke Ci Jojo nih. Kita pengen tahu dong Ci, faktor apa yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang, dari faktor yang terkecil sampai faktor yang terberat yang mempengaruhi, yang paling bisa banget gitu, dari yang terkecil sampai yang terbesar yang mempengaruhi mereka. Terus pertanyaan selanjutnya jadi digabungin, bagaimana sih merawat jadinya kesehatan mental kita nih buat teman-teman muda, anak-anak generasi Z gitu kan, apalagi saat-saat challenging seperti ini gitu kan. Jadi dua pertanyaan itu sih. Oke, untuk faktor yang mempengaruhi itu terutama itu adalah lingkungan. Jadi kita kan bereaksi terhadap lingkungan kita nih. Jadi setiap ada perubahan, ada apa, itu akan mempengaruhi juga ke diri kita sendiri. Sehingga untuk mengatasinya, ya kita harus kenali diri kita sendiri sih. Balik lagi, kita harus tahu batasan-batasan kita nih. Kapan kita udah merasa stres, kapan kita udah merasa capek, itu kita harus kenali dulu. Terus juga harus tahu juga apa yang bikin kita stres, sehingga kita juga bisa kita ambil waktu sebentar untuk istirahat juga dari lingkungan kita, untuk ambil waktu untuk me time gitu ya, bisa untuk me time sendiri, terus untuk mengelola stres kita sendiri sih gitu. Jadi untuk lingkungan sih biasanya utamanya untuk mental health ini gitu. Thank you Ci. Terus aku tertarik sih yang mengenali diri kita gitu ya, gitu. Kalau step back sebentar dari aktivitas atau hal-hal yang membuat kita stres gitu. Berarti aku mau nanya, ada tingkat kestresan seseorang atau depresi seseorang itu gimana sih dari level berapa, yang level tertinggi gimana, level yang terendah itu gimana sih gitu. Mungkin ada tips sama triknya juga abis itu. Sebenarnya sih kayaknya kalau untuk hal itu tiap orang mungkin bisa berbeda-beda sih. Gimana mereka ngerasain stres atau ngerasain mentalnya udah mulai nggak enak nih. Bisa dirasain kadang kalau aku kadang nih kalau udah capek kalau udah nggak enak nih, udah stres, itu ngapa-ngapain tuh males jadinya, contohnya. Jadi energinya cepet banget habis gitu, sehingga banyak waktunya buat tidur gitu. Kadang kan ada teman-teman juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin suka berasa sakit kepala. Terus juga setiap pagi mungkin ada juga yang udah kayak, aduh udah males ngapa-ngapain gitu loh, baru padahal masih pagi. Terus jadi pentingnya ini kenali diri sendiri sih, kenali sebenarnya tubuh kita pun juga sebenarnya udah kasih sinyal loh kalau misalnya kita stres. Jadi kita sendiri pun yang harus coba ngerasain apa sih yang kira-kira apa sih yang bikin yang tubuh kita udah kasih sinyal atau belum gitu sih. Begitu. Ya. Sama mau nanya sih, jadi untuk penanganannya gitu kan, selain mungkin me time, berarti apakah orang yang mudah stres, mudah depresi, khawatir gitu, apakah penanganannya harus dengan obat juga atau gimana? Sampai di mana dikatakan kamu perlu minum obat nih
gitu kan, ada yang sampai stres nggak bisa tidur pakai obat penenang atau gimana gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk yang memberikan obat itu sebenarnya ranahnya ke psikiater. Jadi dari kalau psikolog itu baru kalau untuk penanganan untuk mental health-nya sih lebih ke konseling, terapi. Sementara kalau untuk obat-obat itu lebih arah ranahnya ke psikiater, kedokteran gitu sih. Kalau untuk pemilihannya mending kalau misalnya memang sudah benar-benar kalau misalnya untuk penanganannya mungkin ada beberapa beda-beda sih, beberapa orang ada yang lebih cocok ke psikolog, ada yang lebih cocok ke psikiater. Tapi sebelumnya mungkin coba dulu konsultasiin juga dengan lembaga-lembaga sih, coba ikut peer counseling juga mungkin bisa untuk atau coba cari untuk penanganan psikolog gitu sih sebelum ke situ. Tapi berarti awalnya mungkin seseorang kena mental disorder, penyakit yang disebut mental health-nya terganggu gitu, berarti sebenarnya diawali dari rasa stres dulu yang dibiarkan gitu ya Ci. Maksudnya dari rasa stres yang dibiarkan lama-lama tumpuk gitu sampai besar mungkin, jadi mengganggu mentalnya secara berlebihan gitu ya. Ya, bisa jadi dari memang emosi yang bertumpuk-tumpuk atau yang dibiarkan gitu aja. Itu masalah-masalah yang dibiarkan sehingga lama-lama menumpuk, itu tuh bisa juga mengakibatkan ke stres juga sih memang. Oke teman-teman, kan ditumpuk gitu kan, berarti kita betul. mesti bisa mengelola dari baru kita menyadari ya, tadi Cici bilang betul. tiap orang beda-beda gitu kan, berarti udah mesti langsung udah ada sinyal langsung diinin. Tasya, kamu ada pertanyaan lain tentang mental health yang pengen kamu tahu mungkin atau gimana? Ya, Ci. Aku kan juga lumayan sering gitu kan main sosmed, ngeliat orang-orang sekitar udah kayaknya makin banyak nih yang nunjukin tanda-tanda mulai ngalamin anxiety, terus abis itu juga mereka mungkin ada masalah mental juga segala macam. Cuman kebanyakan gitu yang aku lihat itu mereka sering ngelakuin self-diagnose. Dia nggak sih Ci Jojo? Maksudnya banyak orang yang belum berani ke psikolog, terus mereka juga masih masih belum mau terbuka tapi udah berani ngediagnosa dirinya sendiri gitu. Nah, terus juga aku juga nemuin teman-teman yang udah terang-terangan gitu kalau mereka tuh lagi ada problem, dan aku udah lumayan sering nemuin gitu teman-teman aku yang nunjukin tanda-tanda stres, depresi segala macam. Nah, kan aku sebagai orang biasa nih, apalagi aku bukan di bidang psikolog gitu, bahkan yang udah S1 psikolog pun juga sebenarnya nggak bisa seleluasa itu buat ngasih saran terus ngasih diagnosa, karena mereka harus S2 psikologi kan, S2 psikolog kan Ci, buat ambil praktek segala macam. Nah, apa sih yang kita bisa lakuin buat tetap support mereka gitu kalau misalkan kita udah nemuin tanda-tanda di sekitar kita ada yang seperti itu? Oke, sebenarnya balik lagi nih, yang pertama kalau bisa jangan self diagnosis sih untuk diri sendiri, karena memang ya takutnya ada salah atau penanganannya akan berbeda. Terus juga kedua, untuk terkait untuk kalau misalnya udah ada self harm atau suicide thought, terus itu apa yang harus kamu lakukan itu kalau ke diri sendiri mungkin segera cari penanganan dari psikolog atau seperti yang tadi aku sempat ngomong tentang peer counseling group. Itu sekarang banyak juga sih di gereja juga kadang banyak yang udah ada, terus juga dari media-media di internet juga banyak nih untuk buka untuk jasa konseling psikolog, terus juga untuk peer counseling itu mulai banyak, boleh dicoba aja. Dan memang proses counseling itu
nggak akan gampang, nggak akan cepat, nggak gampang. Jadi dan cocok-cocokan juga. Jadi silakan dieksplor, dilihat juga kira-kira yang mana yang cocok dengan kamu gitu sih. Terus juga untuk kalau misalnya ada teman atau kamu ngelihat ada orang yang mulai udah suicidal thought, terus coba dampingi mereka, juga tetap harus apa ya, tetap mendengarkan mereka sih, jangan ngejudge gitu sih yang penting. Oke, thank you Ci. Ya. Berarti perlu di komunitas yang tepat ya Ci, Betul. orang-orang mendukung. Nah, tapi nggak semuanya beruntung mempunyai lingkungan yang sehat gitu. Iya. Bahkan di rumah sendiri mungkin mereka dapat orang tua yang abusive atau gimana gitu kan. Nah itu gimana Kak? Kalau di rumah sendiri pun mengganggu mental health mereka gitu Kak. So apa yang baik anak itu lakukan, sedangkan mungkin mereka belum punya power kan, kayak anak-anak nanti mau kos sendiri atau gimana, itu gimana Kak? Kalau dia udah kepepet di lingkungan yang nggak sehat kayak gitu, tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, itu harus bagaimana Kak? Ada tipsnya nggak supaya dia bertahan gitu? Nggak rusak gitu lama-lama mentalnya terkikis gitu. Oke, kalau keluarga memang, kalau untuk ngomongin keluarga emang susah ya. Susah ya. Kalau untuk intinya sih cari, apalagi kalau memang udah abusive, segera cari pertolongan sih. Maksudnya cari tempat untuk konseling, untuk apalagi kalau benar-benar udah abusive sih. Kalau untuk apa yang bisa dilakukan kalau misalnya di keluarga memang kayak lingkungannya nggak nyaman, itu kamu boleh coba komunikasiin juga. Kalau memang nggak bisa, boleh juga sih cari jasa profesional. Sekarang juga untuk konseling juga banyak nih, untuk program untuk keluarga sih, untuk konseling keluarga gitu sih. Terus juga apa ya? Mungkin buka komunikasi yang baik sih dengan anggota keluarga juga. Oke, ya itu udah pertanyaan kita ya, udah banyak. Kita mau sampai di konklusi kita gitu melalui apa yang sudah kita bahas gitu. Berarti mengecek kesehatan mental kita berarti itu penting ya teman-teman, untuk mengenali diri kita juga sendiri penting, tadi kata Ci Jojo gitu kan. Jadi bisa tahu nge-treatnya bagaimana gitu, ada yang beda-beda. Aku gampang panik, gampang stres gitu. Berarti perlu juga me time gitu. Terus kalau lingkungan kalian kurang sehat, bahkan di keluarga yang harusnya sehat mungkin jadi tempat yang malah kurang mendukung, abusive kadang melalui kata-kata orang tua kalian gitu. Jadinya banyak orang sekarang gitu, apalagi tambah corona, mereka memendam sendiri gitu kan, rasa kesakitan itu yang bisa merusak mental gitu sih, yang aku dapat dari pembicaraan kita hari ini gitu. Jadi kata Jojo, kita juga bisa cari, kalau nggak mau jasa profesional dulu, mungkin kalau perlu berbayar atau gimana gitu, mungkin kita bisa sharing sama mentor kita dulu gitu kan. Nah, bisa sharing sama mentor kita bisa mungkin mengenalkan gitu kan, kayak teman aku ada nih yang psikolog, kamu ngobrol deh sama ini. Jadi jangan dipendam teman-teman. Dan kalau lingkungan di rumah aja udah nggak sehat, please cari lingkungan mungkin di gereja atau teman-teman yang support gitu. Kalian nggak bisa sendirian gitu. Berarti ini ya Kak, orang yang kena, maksudnya terganggu mental health-nya juga sebaiknya jangan dibiarkan sendiri gitu ya, gitu, tambah nggak sehat gitu ya. Betul. Perlu orang yang mendukung juga, mendoakan juga gitu kan. Jadi menghadapi masa challenging-nya bersama-sama gitu kan. Untuk masalah obat gitu teman-teman, mungkin jangan langsung, mungkin cari gampang gitu kan, terus jangan mendiagnosis diri sendiri langsung, udah gue sakit mental minum obat ini gitu, asal padahal kalian belum ke psikiater yang tepat gitu kan. Nah jadi
ada baiknya dikomunikasikan juga gitu kan. Cerita dulu baiknya gimana. Jadi itu aja konspirasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk si Jojo yang udah nemenin kita podcast hari ini, yang menjadi narasumber buat kita gitu kan. Semoga kita terbebas dari stres ya. Kita berdoa buat teman-teman semua, mental kalian sehat, nggak ada yang terganggu dengan masalah apapun yang kalian hadapi. Kalian punya Tuhan yang besar, kalian bisa menghadapi semuanya. Yeay. Itu aja. Teman-teman jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel kita, IG kita, The Campers, gitu kan. Gitu. Kalau kalian juga pengen naikkan topik gitu yang Cik bahas ini yuk gitu kan, boleh silakan di DM atau di komen di kolom komentar kita atau langsung aja direct message ke kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Oke.